Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arifah An-Nur, NIM 220409500014, kelas 22B, dosen pengampu Pak Andromeda Valentino Sinaga, SSMPD. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengertian dan Unsur-unsur Pendidikan. Langsung saja, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Juga usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Adapun pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut M.J. Langeveld, pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Pendidikan adalah suatu usaha dalam menolong anak untuk melakukan tugas-tugas hidupnya agar mandiri dan bertanggung jawab secara susila. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagian manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Adapun unsur-unsur pendidikan, yang pertama peserta didik, kedua pendidik, yang ketiga interaksi edukatif, yang keempat tujuan pendidikan, yang kelima materi pendidikan, yang keenam metode pendidikan, dan yang terakhir atau yang ketujuh lingkungan pendidikan. Peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik karena ia pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya, yang ingin mengembangkan diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah dalam kehidupannya. Yang kedua, pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peran pendidik pada umumnya ditujukan untuk orang tua, guru, dan pelatih. Yang ketiga, interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah adanya interaksi atau komunikasi secara timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Yang keempat, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum adalah tujuan dari keseluruhan jenis kegiatan selama berlangsungnya peristiwa-peristiwa pendidikan. Yang kelima, materi pendidikan. Materi pendidikan berperan sebagai sarana pencapaian tujuan pendidikan. Materi pendidikan terbagi menjadi dua, mencakup materi inti dan materi lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa. Materi lokal mempunyai misi mengembangkan kebinekaan dan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang keenam, metode pendidikan. Dalam memilih dan menerapkan metode pendidikan, perlu memperhatikan kesesuaian dengan tujuan pendidikan peserta didik, pendidik, situasi, dan kondisi lingkungan belajar. Yang ketujuh, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3 tempat dan biasa disebut tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kesimpulan,
Pendidikan adalah upaya dalam membangun karakter peserta didik, dalam membangun mental yang kuat dan menjadi lebih dewasa, di mana menurut para ahli bahwa pendidikan dapat menolong peserta didik dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dapat menumbuhkan spiritual keagamaan yang baik, mengendalikan diri, cerdas berakhlak, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan memiliki 7 unsur. Dan dalam memilih metode pendidikan harus disesuaikan dari peserta didik. Dalam pendidikan ada 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.